Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan aku Rizka Yuriana dengan NIM 2414201032 dari Keperawatan 1A dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Baik, aku di sini ingin menjelaskan secara rinci dan padat pada kalian semua apa itu sistem persarafan, sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem perkemihan, sistem pernafasan, sistem muskuloskeletal, sistem tegumen, sistem kardiovaskular, sistem hematologi, dan sistem pencernaan. Simak video aku berikut ini ya guys. Sistem persarafan. Pertama, otak besar fungsinya mengawal fungsi kognitif tinggi seperti pemikiran, ingatan, dan perasaan. Otak besar ini terbagi menjadi 4 pula. Yang pertama ada lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang ketiga lobus temporal, yang keempat lobus occipital. Yang kedua ada otak kecil, fungsinya mengawal koordinasi, pergerakan, dan keseimbangan. Perannya mengintegrasi maklumat dari sistem saraf untuk memastikan pergerakan yang lancar. Yang ketiga ada batang otak, fungsinya mengawal asas kehidupan seperti pernafasan, denyut jantung, dan kesadaran. Jadi, struktur otak adalah kompleks dan fungsi secara sinergi untuk mengawal berbagai aspek kehidupan manusia, dari kemahiran motor hingga emosi dan kognisi. Selanjutnya itu lobus Yang pertama ada lobus frontal, fungsinya mengawal fungsi eksekutif, perancangan, pemikiran, dan pergerakan. Peranannya adalah mengurus tingkah laku dan keputusan, mengawal pergerakan sukarela melalui korteks motor, dan terlibat dalam pembentukan personality dan emosi. Yang kedua, lobus parietal, fungsinya memproses maklumat sensori dari badan. Perannya mengendalikan persepsi sentuhan, suhu, dan rasa, dan mengintegrasi maklumat spasial dan orientasi. Yang ketiga, lobus temporal, fungsinya terlibat dalam pengolahan bunyi dan memori. Perannya mengendalikan proses pendengaran dan penting untuk pembelajaran dan ingatan terutama melalui hipokampus. Yang keempat, lobus occipital, fungsinya mengawal penglihatan. Perannya memproses maklumat visual, mengendalikan persepsi warna, bentuk, dan gerakan. Kranial pertama itu ada olfaktori, merupakan saraf yang terkait dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penciuman. Kranial kedua adalah optik, merupakan nervus kranial yang berfungsi sensorik berhubungan dengan penglihatan. Kranial yang ketiga, okulomotor, yang terkait dengan mata, namun saraf ini berhubungan dengan fungsi motorik yang membantu mata bergerak dan berkedip fokus pada objek serta mengontrol respon pupil terhadap cahaya. Kranial keempat itu ada troklear. Saraf troklear juga masih terkait dengan motorik pada mata, namun saraf ini mengontrol otot oblikus superior yang berperan untuk menggerakkan mata ke bawah serta keluar dan dalam. Adapun saraf ini berasal dari belakang otak tengah dan bergerak ke rongga mata, tepatnya di area yang mata merangsang otot oblikus superior ini. Kranial kelima itu trigeminal, merupakan saraf kranial terbesar. Jenis saraf ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu oftalmi, mengirim informasi sensorik dari kulit kepala, dahi, dan kelopak mata atas. Kedua, maksila, mengirim informasi sensorik dari bagian pipi, kelopak mata bawah, pipi atas, dan rongga hidung. Yang ketiga, mandibula, mengirim informasi sensorik dan motorik dari bagian lidah, bibir bawah, dagu, dan rahang. Kranial keenam yaitu abdusen. Saraf abdusen juga terkait dengan fungsi motorik pada mata. Saraf kranial ini mengontrol otot rectus lateral yang berperan dalam menggerakkan mata keluar seperti melihat ke samping. Adapun saraf ini berasal dari batang otak yang bernama pons yang kemudian bergerak ke otot rectus lateral di bagian rongga mata, penyebab mata juling.
Kranial 7, facialis. Sesuai namanya, saraf facialis merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Saraf ini berasal dari area pons di batang otak, di mana terdapat akar saraf motorik dan sensorik pada saraf ini. Adapun berikut adalah fungsi dari saraf facialis. Yang pertama, mengirim informasi sensorik dari lidah untuk merasakan makanan. Kedua, menyampaikan informasi motorik untuk mengendalikan gerakan otot terkait ekspresi wajah. Yang ketiga, memasuk kelenjar yang menghasilkan air liur dan mengeluarkan air mata. Kranial 8 yaitu vestibulococlear. Saraf ini memiliki fungsi sensorik yang terkait dengan fungsi pendengaran dan keseimbangan. Saraf ini terdiri dari dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama, vestibular mengumpulkan informasi mengenai telinga, bagian dalam dan berhubungan dengan keseimbangan. Yang kedua, cochlea berkaitan dengan suara dan sinyal pendengaran dari telinga serta mendeteksi getaran dari volume dan nada suara. Kranial 9 yaitu glossopharyngeal yang terkait dengan kemampuan merasakan dan menelan. Saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Fungsinya mengirim informasi sensorik dari telinga luar dan rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Saraf ini juga mengirim informasi motorik dari dua kelenjar ludah dan gerakan dari otot di bagian belakang tenggorokan. Kranial 10 yaitu saraf vagus merupakan saraf kranial terpanjang karena menjalar dari otak ke lidah, tenggorokan, jantung, dan sistem pencernaan. Saraf ini juga memiliki banyak cabang yang terdiri dari sensorik, motorik, dan otonom. Kranial 11 yaitu aksesori tulang belakang. Utamanya memiliki fungsi motorik yang berhubungan dengan otak dan gerakan kepala, leher, dan bahu. Jenis saraf ini juga membantu merangsang otot-otot laring dan faring terkait dengan fungsi menelan. Kranial 12 yaitu hipoglossus memiliki fungsi motorik yang berperan untuk menggerakkan lidah. Berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke bagian rahang dan mencapai lidah. Selanjutnya, mekanisme refleks pada sistem persyarafan adalah proses yang terjadi ketika tubuh merespon rangsangan tanpa melibatkan kesadaran. Mekanisme ini terjadi melalui jalan pintas yang disebut lengkung refleks, yaitu rangsangan diterima oleh reseptor pada permukaan kulit, rangsangan diterjemahkan sebagai stimulus dan diterima sebagai sinyal listrik oleh saraf sensorik. Sinyal listrik ditransmisikan ke saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang atau otak respon yang didapat langsung ditransfer ke saraf motorik. Sinyal respon dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. Gerak refleks terjadi lebih cepat daripada gerak sadar karena tidak melibatkan otak. Beberapa contoh gerak refleks itu ada batuk saat tersedak makan. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Yang kedua, kelenjar hipofisis berada di dasar otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan yang mengatur pertumbuhan tubuh. Kelenjar hipofisis juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon lain seperti hormon adrenokortikotropik yang mengontrol produksi hormon stres dalam kelenjar adrenal. Kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berada di bagian depan leher, terdapat di bawah kotak suara. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berada di leher, di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid yang membantu mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Kalsium sangat penting untuk banyak fungsi, termasuk kontraksi otot, fungsi saraf, dan pembekuan darah. Selanjutnya itu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berada di atas ginjal dan menghasilkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini membantu tubuh merespon situasi stres.
Selanjutnya ada pankreas. Pankreas berada di dalam perut, di belakang lambung. Pankreas memproduksi insulin, hormon yang membantu mengatur kadar gula darah. Pankreas juga menghasilkan hormon lain seperti glukagon yang membantu mengatur metabolisme. Yang pertama itu alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terdiri dari alat reproduksi internal dan eksternal. Alat reproduksi pria internal itu ada testis, organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron terletak di dalam skrotum. Yang kedua ada vas deferens, saluran yang mengangkat sperma dari epididymis menuju uretra. Yang ketiga ada kelenjar prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan semen, memberikan nutrisi untuk sperma dan membantu dalam transportasi. Yang keempat ada uretra, saluran yang mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Uretra berjalan dari kantung kemih melalui penis. Yang kedua, alat reproduksi pria eksternal ada penis, organ yang terdiri dari jaringan erektil, berfungsi untuk penetrasi dan sebagai saluran untuk urin dan semen. Yang kedua ada skrotum, kantung kulit yang menampung testis, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar optimal untuk produksi sperma. Selanjutnya, alat reproduksi wanita ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Yang pertama ada labia mayora. Labia mayora itu sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia mayora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia mayora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat ada klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Selanjutnya, alat reproduksi wanita bagian dalam itu ada vagina, adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua ada ovarium atau dinding telur, berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga ada tuba Fallopi, memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan ujung kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Fungsinya untuk mengangkut ovum dan membawa ke dalam infundibulum, bagian ujung tuba Fallopi menuju rahim. Yang keempat itu ada uterus, adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Rahim memiliki dua bagian, yaitu ada serviks dan korpus. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Sistem perkemian berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra dan garam, racun, dan produk limbah lainnya. Yang pertama itu ada ginjal berjumlah 2 buah, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira sebesar kepalan tangan. Yang kedua itu ada ureter berupa tabung pipis di dalam panggul untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ketiga itu ada kandung kemih, berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot yang bisa mengembang saat terisi.
Keempat ada uretra, berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Pertama, mulut dan hidung fungsinya pintu masuk keluar udara dari tubuh. Yang kedua, sinus, ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga, tenggorokan, fungsinya tabung yang mengalir udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Yang keempat, trakea, bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Yang kelima, paru-paru, organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Yang keenam, diafragma, otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Yang ketujuh, tulang rusuk, tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Selanjutnya, alveoli, kantung udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, bronkiolus, cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Selanjutnya, kapiler, pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada silia, rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernafasan. Yang selanjutnya ada laring, organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Tulang sebagai penyusun rangka. Sistem rangka yang ada pada manusia adalah kumpulan-kumpulan dari sebanyak 206 buah tulang yang mempunyai saling berkaitan antara bagian tulang satu dengan bagian tulang lainnya, sehingga bisa membentuk suatu sistem gerak. Fungsinya itu ada memberikan bentuk tubuh, melindungi bagian-bagian tubuh yang lemah, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot-otot rangka, sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat reproduksi sel-sel darah merah. Tulang berdasarkan letak atau posisinya. Secara garis besar, rangka yang menyusun tubuh manusia terdiri dari bagian rangka sumbu tubuh, axial skeleton, dan juga bagian rangka anggota gerak pada tubuh, appendicular skeleton. Bagian rangka sumbu tubuh terdiri dari beberapa bagian tulang, yakni tulang dada, tulang tengkorak, tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan bagian ruas-ruas tulang belakang itu terdiri dari 7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 4 ruas tulang ekor yang menjadi satu. Tulang berdasarkan bentuknya, yang pertama itu tulang pipa, mempunyai ukuran panjangnya yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan lebar ataupun tebalnya. Selanjutnya tulang pipih. Tulang pipih adalah bagian tulang-tulang yang mempunyai bentuk yang lebar tetapi pipih. Ketiga, tulang pendek, mempunyai ukuran panjang yang sama persis dengan lebar ataupun tebalnya. Yang keempat, tulang tidak beraturan, adalah bagian pada tulang yang tidak bisa dikategorikan pada 3 kelompok tulang di atas sehingga disebut dengan tulang tidak beraturan. Kulit terdiri dari 3 lapisan dengan saraf yang mengenali sensasi berbeda di setiap lapisan. Yang pertama, epidermis, lapisan terluar yang memberikan perlindungan, mengandung sel-sel yang menghasilkan keratin dan melanin. Yang kedua, dermis, lapisan di bawah epidermis yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, dan folikel rambut. Ini memberikan kekuatan dan elastisitas. Yang ketiga, hipodermis, lapisan lemak di bawah dermis yang berfungsi sebagai penyimpan energi dan isolasi suhu. Kedua, ada rambut, terdiri dari folikel yang terletak di dermis. Rambut ini melindungi kulit dan membantu dalam pengaturan suhu tubuh. Ketiga, kuku, struktur keras yang melindungi ujung jari dan meningkatkan kemampuan meraba, terbuat dari keratin. Yang keempat, kelenjar keringat, menghasilkan keringat untuk membantu dalam pengaturan suhu dan ekresi. Yang kelima, selanjutnya ada kelenjar minyak, menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan kulit dan rambut. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah, nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke seluruh tubuh. Yang pertama ada atrium kanan, menerima darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh melalui vena
cava superior dan inferior. Yang kedua, ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen. Yang ketiga, atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang keempat, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta. Ini adalah ruang yang paling besar karena harus memompa darah ke seluruh sistem peredaran darah. Yang kelima ada aorta, arteri terbesar yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keenam arteri pulmonalis. Yang keenam ada arteri pulmonalis membawa darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Yang ketujuh vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru kembali ke atrium kiri. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang kesembilan, Pertama, plasma. Komponen darah cair disebut dengan plasma, yakni campuran antara air, gula, lemak, protein, dan garam. Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lainnya. Yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-45% dari volumenya. Secara sederhana, eritrosit berbentuk seperti donat tapi tanpa lubang di tengahnya. Sel darah merah ini mengandung protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Yang ketiga itu ada sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun sel darah putih jumlah lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Terakhir ada trombosit, fungsinya berperan dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan peredaran darah. Karakteristiknya sel kecil yang tidak memiliki inti dan berasal dari sel megakariosit di sumsum tulang. Yang pertama ada esofagus, merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan paristatik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Yang kedua, lambung terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Yang ketiga, usus halus, saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, serta usus penyerapan. Yang kelima, pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran penting dalam sistem pencernaan yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Selanjutnya, hati berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Hati juga bertugas menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Selanjutnya, kantong empedu bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah diekskresi oleh hati. Cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam memecahkan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Selanjutnya, usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Terakhir, rektum dan anus berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh.
Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan memudahkan kalian untuk belajar. See you next time.